Bab 2425. Paham. Mile tidak bisa berkata-kata. Energi pedang. Saat melihat energi pedang yang dikeluarkan oleh Tuan Putri dunia spiritual, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak ingin menyombongkan diri. Namun, pihak lawan malah memancingnya untuk menyombongkan diri. Mile menarik pikirannya, menepuk lengan bajunya, kemudian menatap Eka Ling, pelindung leluhur spiritual. Eka Ling melirik patung pria berbaju biru di kejauhan. Dia adalah pelindung leluhur spiritual, kamu tidak tahu. Mile melirik patung ayah dan berpikir sejenak, sepertinya benar. Tidak ada salahnya mengatakan bahwa ayah adalah pelindung si putih. Pada saat ini, Tuan Putri dunia spiritual tiba-tiba tertawa dan berkata, kenapa tidak serang? Eka Ling menatap Tuan Putri dunia spiritual, kamu hanya memiliki segumpal energi pedang. Tuan Putri dunia spiritual tersenyum dan berkata, memang hanya ada satu energi pedang, tetapi bisa tidak kamu menghentikan energi pedang ini? Bisa kamu hentikan? Mile melirik Tuan Putri dunia spiritual dengan sedikit mengernyit. Bagaimana energi pedang ayahnya itu jatuh ke tangan orang ini? Tuan Putri dunia spiritual memandang Mile lagi, serang. Mile mengangguk, baik. Saat mengatakan itu, dia hendak melepaskan pedangnya, tetapi pada saat ini, Eka Ling menghentikannya tiba-tiba. Eka Ling menatapnya, apa kamu tahu energi pedang macam apa itu? Itu dianugerahkan kepada penguasa dunia sebelumnya oleh pelindung leluhur spiritual. Ini adalah kartu truf terbesar di dunia spiritualku. Jangankan kamu, bahkan aku pun tidak bisa menghentikan energi pedang itu. Mile memandang Tuan Putri dunia spiritual dan berkata dengan marah, dia terlalu sombong. Eka Ling berkata dengan suara dalam, dia memiliki modal untuk sombong. Mile hendak berbicara. Saat ini Tuan Putri dunia spiritual tiba-tiba tersenyum dan berkata, sepertinya kamu masih belum tahu betapa mengerikan energi pedang ini. Apa kamu ingin aku menjelaskannya kepadamu secara detail? Mile tersenyum dan berkata, tidak perlu. Saat berbicara, dia berjalan menuju Tuan Putri dunia spiritual dan berkata sambil berjalan, ayo. Gerakan energi pedang di tanganmu. Tuan Putri dunia spiritual memandang Mile dan tidak mengatakan apa-apa. Energi pedang ini adalah kartu haul terbesarnya. Dia sebenarnya ingin menakuti Mile, tapi dia tidak menyangka orang ini tidak takut. Orang ini keterbelakangan mental. Pada saat ini, Mile berkata lagi, ayo, biar aku lihat seperti apa energi pedang pelindung leluhur spiritual. Tuan Putri dunia spiritual memandang Mile, apa menurutmu aku tidak berani? Mile berkata dengan marah, kalau berani, ayo. Tuan Putri dunia spiritual menatap Mile, apa kamu tahu apa eksistensi energi pedang ini? Mile sangat marah, apa kamu tahu siapa aku? Aku seorang kultivator pedang. Di dunia ini, selama menyangkut tahu pedang, jika aku bilang aku ini nomor 2, siapa yang berani mengklaim nomor 1? Semua roh. Tuan Putri dunia spiritual berwajah muram dan menakutkan. Manusia tidak tahu diri. Apa kamu tahu eksistensi pelindung leluhur spiritual itu? Eksistensinya di atas penerobos dunia, kamu. Mile menyela Tuan Putri dunia spiritual langsung. Jangan bicara itu padaku, cepat gerakan, cepat. Tuan Putri dunia spiritual melirik Mile dengan dingin, lalu menoleh melihat Eka Ling di sampingnya. Apa kamu tidak akan memberitahu idiot ini tentang energi pedang ini? Eka Ling melirik Mile, lalu berkata, dia menyuruhmu aktifkan, kamu aktifkan saja. Dia bahkan tidak takut, apa yang kamu takutkan? Wajah Tuan Putri dunia spiritual menjadi semakin jelek. Menggunakan energi pedang pada orang bodoh ini agak sia-sia. Pada saat ini, Mile di samping tiba-tiba berkata, kenapa kamu begitu bertele-tele?
Jika kamu tidak menggunakannya, maka aku akan mengambil tindakan. Suara itu jatuh, dia menjentik ibu jarinya dengan ringan, pedang biru gaib terbang keluar. Energi pedang menembus, langsung memenggal kepala Tuan Putri dunia spiritual. Tuan Putri dunia spiritual sedikit menyipitkan matanya, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya, energi pedang di telapak tangannya langsung bergetar dan saat berikutnya, energi pedang terbang langsung. Di kejauhan, Mile langsung menarik pedang biru gaib. Saat energi pedang menebas di depannya, dia tidak mengelak. Di mata semua orang, energi pedang itu berhenti di dahi Mile. Semua roh tercengang. Tuan Putri dunia spiritual menatap Mile, mata penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, Mile merentangkan telapak tangannya dan energi pedang jatuh ke tangannya. Energi pedang bergetar sedikit, seolah mengekspresikan sesuatu. Mile menatap Tuan Putri dunia spiritual, sudut mulutnya sedikit terangkat, hanya ini. Melihat pemandangan ini, wajah Tuan Putri dunia spiritual tiba-tiba menjadi jelek, bagaimana mungkin? Mile menyimpan energi pedang langsung, lalu berkata sambil tersenyum, kamu ternyata ingin membunuhku dengan energi pedang. Apa kamu tidak tahu bahwa aku adalah seorang kultivator pedang? Lagi pula aku ini merupakan tubuh pedang tak terkalahkan, siapa di dunia ini yang bisa menyakitiku? Kamu benar-benar naif. Tuan Putri dunia spiritual tiba-tiba melihat ke patung pria berbaju biru dan saat berikutnya, dia melihat ke arah Mile, apa hubunganmu dengannya? Mile sedikit mengernyit, hubungan apa? Aku tidak kenal dia. Tuan Putri dunia spiritual menatap Mile. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara dalam, kamu adalah keturunannya. Pada saat ini, dia sudah melihatnya. Mile dan pelindung leluhur spiritual agak mirip secara penampilan dan Mile sebelumnya bilang dia kenal dengan leluhur spiritual. Tampak jelas, Mile adalah keturunannya pelindung leluhur spiritual ini. Sekutu. Di kejauhan, Mile berkata dengan serius, aku benar-benar tidak mengenalnya. Tuan Putri dunia spiritual menatap Mile dan saat berikutnya, dia berbalik dan melarikan diri. Mile segera berkata, hentikan jalang ini. Eka Ling dan roh lainnya menghilang di tempat. Boom. Tiba-tiba ada suara keras di langit yang jauh. Mile juga mengejarnya, karena menara kecil masih ada di tangan Tuan Putri dunia spiritual. Jika Tuan Putri dunia spiritual lolos, lalu berlatih di menara kecil untuk jangka waktu tertentu, siapa yang bisa mengendalikannya? Dalam ruang waktu yang tidak diketahui di kejauhan, Eka Ling dan yang lainnya menghentikan Tuan Putri dunia spiritual. Tidak ada omong kosong, mulai bertarung. Dan saat Mile tiba, pedang biru gaib di tangannya juga terbang langsung. Di kejauhan, wajah Tuan Putri dunia spiritual yang sedang bertarung dengan Eka Ling tiba-tiba berubah drastis. Dia berbalik tiba-tiba dan kemudian meninju. Tinju putih tersapu dan langsung mengenai pedang biru gaib. Boom! Jejak tinju berwarna putih langsung hancur dan pedang menebas langsung ke Tuan Putri dunia spiritual. Tuan Putri dunia spiritual menyipitkan matanya sedikit, dia merentangkan telapak tangannya, lalu mengangkatnya dengan ringan. Dengan ini, perisai putih besar muncul di depannya. Boom! Perisai raksasa itu menghadang pedang biru gaib, namun perisai raksasa itu juga hancur dan saat ini, Tuan Putri dunia spiritual telah mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Namun, dia sudah dikelilingi oleh roh. Tuan Putri dunia spiritual menatap Mile dengan dingin dan Mile tiba-tiba berkata, roh yang aku temui pada dasarnya baik, kenapa kamu berbeda? Aku bahkan berjuang mati-matian dengan tetua Eka demi kamu sebelumnya, kamu menipu perasaanku. Tuan Putri dunia spiritual berkata dengan nada lembut,
apa aku minta kamu bantu aku? Aku sepertinya tidak pernah meminta kamu untuk membantuku, kan? Kamu datang bantu aku atas inisiatif kamu sendiri, apa hubungannya denganku? Miley penuh keheranan, wah, apa kamu berbicara bahasa manusia? Tuan Putri dunia spiritual tanpa ekspresi, ini masalahmu sendiri, bukan urusanku. Miley mengacungkan jempol, kamu adalah roh paling tak tahu malu yang pernah aku lihat. Tuan Putri dunia spiritual tampak tenang, apa gunanya wajah? Bisa dimakan, bisa jadi lebih kuat. Miley. Tuan Putri dunia spiritual tiba-tiba menatap Eka Ling dan mencibir, apa kamu pikir kamu sudah menang? Eka Ling tiba-tiba berkata, bunuh dia. Suara itu jatuh, para master dunia spiritual hendak menyerang, tetapi pada saat ini, beberapa aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di arena dan saat berikutnya, seorang pria paruh baya muncul di depan Miley dan lainnya. Melihat pria paruh baya ini, Eka Ling tiba-tiba mengerutkan kening. Pria paruh baya ini adalah penguasa kota kuno, Bamas Gu. Bamas Gu tersenyum sedikit, tetua Eka, apa yang kamu lakukan? Roh saling membunuh, itu tidak baik. Eka Ling berkata dengan suara rendah, kenapa, ketua klan Bamas Gu akan ikut campur dalam urusan dunia spiritual aku? Bamas Gu sedikit tersenyum, Sekte Gu tidak tertarik pada dunia spiritual kamu, tetapi Tuan Putri Ling adalah teman Sekte Gu aku, jadi Sekte Gu aku tidak membiarkan siapapun menyakiti Tuan Putri Ling. Mendengar ini, ekspresi para master dunia spiritual di arena menjadi jelek. Eka Ling tiba-tiba menatap Tuan Putri Ling, kamu benar-benar berkolusi dengan Sekte Gu. Tuan Putri Ling sedikit tersenyum, aku bahkan bisa membunuh Valen Ling, apalagi yang tidak bisa kulakukan. Eka Ling mengepalkan tangan kanannya dengan erat, wajahnya sedikit jelek. Sekte Gu turun tangan. Jika mereka bertindak, kemungkinan besar mereka akan berperang dengan Sekte Gu, kedua dunia akan memulai perang, ini bukan lelucon. Ekspresi Eka Ling berangsur-angsur menjadi suram. Dia tidak menyangka dunia kuno tiba-tiba membantu Tuan Putri Ling, ini membuat dia sedikit dilema sekarang. Di samping, Bamas Gu sedikit tersenyum, sangat santai. Pada saat ini, Miley di samping tiba-tiba berkata, tetua Eka, kenapa diam saja? Lawan mereka. Eka Ling memandang Miley, lawan. Miley sedikit mengernyit, karena Sekte Gu memilih untuk membantu Tuan Putri Ling, itu berarti dia akan menjadi musuh dunia spiritual. Karena dia ingin menjadi musuh kita, kenapa tidak bertarung saja dengan mereka? Bukankah ini hanya pertarungan maut? Siapa takut? Mendengar ini, Tuan Putri Ling menatap Miley dan berkata dengan sengit, pertarungan maut. Apa kamu tahu berapa banyak orang yang akan mati jika kedua dunia berperang? Apa kamu tahu? Miley menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tuan Putri Ling berkata dengan marah, kamu tidak tahu, kamu bicara apa? Apakah itu menyenangkan? Miley berkata dengan lembut, Sekte Gu saja tidak takut, apa yang harus ditakuti oleh dunia spiritual? Saat mengatakan itu, dia memandang Eka Ling, tetua Eka, jika kamu percaya padaku, dengarkan aku, berperanglah. Siapapun yang melindungi wanita ini, kita akan lawan. Semakin kamu takut, pihak lawan semakin bahagia. Karena mereka tahu bahwa kamu tidak berani bertarung, jadi mereka akan semakin sembrono. Eka Ling menyipitkan matanya sedikit, perlahan mengepalkan tangan kanannya. Selain itu, Bamas Gu menatap Miley, dengan niat membunuh di matanya. Miley memandang Bamas Gu, tersenyum dan berkata, kamu lihat aku kenapa? Apa menurutmu aku takut padamu? Saat mengatakan itu, dia memandang Eka Ling, tarung tidak. Jika kamu bertarung, aku akan berusaha membantu dunia spiritual. Sial,
wanita ini belum mati. Aku merasa sangat kesal, dia bahkan berani merebut menaraku. Eka Ling memandang Mile dan tidak berbicara. Mile sedikit mengernyit, kamu mau bertarung tidak? Eka Ling masih ragu-ragu. Saat ini, Mile tiba-tiba mengirimkan transmisi suara dengan energi misteri. Pelindung leluhur spiritual adalah ayahku, mengerti? Eka Ling tercengang. Saat berikutnya, dia langsung melambaikan tangannya, bunuh. Mile bersambung.